Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada 10 Agustus tahun 1511 dalam pimpinan Alfonso de Borbonne. Setelah Portugis menguasai Malaka, mereka juga ingin menguasai Ternate dan Madura. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawanan yang menjadi adalah dari Fatahillah, berasal dari Timur, dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Pada saat itu Belanda berkeinginan untuk menguasai Indonesia, mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, maka VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mengalami perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Akhirnya terbuatlah suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Bungaya. Namun Sultan Hasanuddin mengingkari janji tersebut. Di Yogyakarta, VOC menandatangani Perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubuwono sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian itu menyebabkan perpecahan di antara kerajaan Mataram. Maka dari itu VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari Prancis. Namun Belanda tidak diam begitu saja atau berhenti begitu saja. Mereka menunjuk Herman William Dengles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jembatan dari Anyer ke Panarukan. Akan tetapi masanya tidak begitu lama. Akhirnya dia digantikan oleh Van der Bos. Pada masa Van der Bos, ia menerapkan sistem kerja tanam paksa. Belanda menguasai Indonesia sekitar selama 350 tahun. Hari Kebangkitan Nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat masa penjajahan Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada saat itu, Jepang berupaya untuk menaklukkan hati masyarakat Indonesia. Akhirnya Jepang membuat berbagai upaya untuk menaklukkan masyarakat Indonesia. Namun dengan berjalannya seiringnya waktu, Jepang menunjukkan sikap aslinya. Mereka membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Akhirnya rakyat Indonesia sadar dan mereka pun melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sampai hingga tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah proklamasi kemerdekaan oleh Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Namun perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia dan merebut rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan harga tinggi. Setelah proklamasi, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara baru. Banyak peristiwa penting, yaitu peristiwa di Surabaya, insiden di Hotel Yamato, dan peristiwa pertempuran di Ambarao. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab terjadinya reformasi adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. Karena tidak adanya demokrasi dan banyak kemunduran yang dialami oleh masyarakat. Indonesia akhirnya mengalami reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dipelopori oleh